Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video Saku Kimia. Video yang berisikan tentang penjelasan materi kimia dan pembahasan soal-soalnya. Masih bersama saya ya, Butin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi materi dengan subtopik campuran. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang atau memiliki volume. Materi dibedakan atau dikelompokkan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Pada video yang lalu telah dibahas pengelompokan materi berdasarkan zat tunggal. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang pengelompokan materi berdasarkan campuran. Apa sih yang dimaksud dengan campuran? Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua atau lebih zat yang bergabung menjadi satu tanpa komposisi yang tetap dan masih mempunyai sifat zat asalnya. Atau dengan kata lain, campuran adalah gabungan dua zat atau lebih, di mana komposisinya tidak tetap. Campuran masih memiliki sifat asal dari zat penyusunnya. Contoh dari campuran adalah sirup, larutan garam, tanah, udara, paduan logam, air sungai, air hujan, dan lain sebagainya. Campuran dibedakan menjadi dua, ada campuran homogen dan ada campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang tiap bagiannya serba sama. Serba sama artinya tidak dapat dibedakan antara zat yang bercampur. Campuran homogen ini sifatnya stabil, sehingga campuran homogen biasanya tidak mengalami sedimentasi atau pengendapan. Campuran homogen juga tidak dapat dipisahkan melalui proses penyaringan. Contoh dari campuran homogen adalah udara, sirup, larutan garam, dan lain sebagainya. Nah, contoh dari campuran homogen adalah air, gula atau larutan gula. Untuk membuat larutan gula, kita memerlukan gula dan kita memerlukan air. Nah, dikatakan homogen di sini jika semua gula sudah larut di dalam air. Nah, kenapa dikatakan homogen? Karena kita tidak bisa membedakan antara partikel gula tadi dengan partikel air. Jadi kita tidak bisa menunjuk di dalam larutan gula itu di mana partikel gulanya dan di mana partikel airnya. Karena partikel gula dan partikel air sudah menjadi bagian yang serba sama. Contoh yang lain dari campuran homogen adalah udara yang ada di sekitar kita. Seperti yang kita ketahui, udara yang ada di sekitar kita banyak sekali zat-zat yang ada di dalamnya. Contohnya adalah oksigen, nitrogen, karbon dioksida, karbon monoksida, urea, dan lain sebagainya. Nah, di dalam udara kita tidak bisa membedakan di mana partikel oksigen ataupun di mana partikel dari molekul CO2. Karena di dalam udara semua partikel ini menjadi bagian yang serba sama, sehingga kita tidak dapat membedakan di mana zat-zat penyusunnya. Campuran bisa terbentuk dari zat padat dengan zat padat, ataupun zat padat dengan zat cair, ataupun zat cair dengan gas, ataupun bervariasi campuran yang terbentuk. Nah, ini nanti akan membentuk campuran. Nah, campuran homogen yang terdiri dari
zat padat dengan zat cair ataupun zat cair dengan zat cair nanti akan membentuk yang namanya campuran homogen dalam bentuk larutan. Campuran homogen dalam bentuk larutan terdiri dari dua komponen, yaitu zat terlarut yang disebut dengan solut dan zat pelarut yang disebut dengan solvent. Zat terlarut ini jumlahnya lebih sedikit dibanding zat pelarut. Kita ambil contoh kepada larutan gula. Di dalam larutan gula, untuk membuat larutan gula tadi kita memerlukan gula dan air. Yang mana merupakan zat terlarut yang jumlahnya lebih sedikit yaitu gula. Nah, gula termasuk zat terlarut atau solutnya. Sedangkan air yang jumlahnya lebih banyak disebut dengan zat pelarut atau yang disebut dengan solvent. Campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang tiap bagiannya atau komposisinya tidak sama atau berbeda. Pada campuran ini, zat-zat yang bercampur tidak sempurna dalam artian komponen-komponen zatnya saling dicampurkan dan masih dapat dibedakan dengan jelas. Atau dengan bahasa kita ya, campuran heterogen itu adalah gabungan dari beberapa zat atau lebih, gabungan dua zat atau lebih. Nah, pada saat dua zat atau lebih ini dicampurkan, ternyata kita masih bisa membedakan zat-zat penyusunnya. Ya, kita masih bisa membedakan zat-zat penyusunnya. Jadi masih bisa terlihat zat-zat penyusunnya. Contoh campuran heterogen diantaranya adalah air dan minyak. Ya, air dan minyak kita bisa membedakan antara air dengan minyak. Kemudian contoh campuran heterogen yang lainnya adalah santan. Santan bisa kita bedakan antara santan kelapanya dengan air sebagai pelarutnya. Nah, campuran heterogen ini dibedakan menjadi dua, yaitu suspensi dan koloid. Apa sih yang dimaksud dengan suspensi? Suspensi itu adalah campuran heterogen yang dapat dibedakan antara komponen satu dengan komponen yang lainnya tanpa menggunakan mikroskop ultra. Atau secara tidak langsung, suspensi itu jika ada dua zat atau lebih dicampurkan menjadi satu, ternyata masih bisa kita lihat dengan mata biasa kita membedakan mana komponen penyusunnya. Ya, suspensi itu sifatnya tidak stabil. Oleh karena itu, kenapa suspensi ini lama-lama akan mengalami yang namanya sedimentasi atau pengendapan. Nah, suspensi biasanya bisa dipisahkan melalui proses penyaringan. Contoh dari suspensi ya, air dan minyak. Nah, ini sudah terlihat banget ya perbedaan antara partikel penyusun dari campuran air dan minyak. Kemudian air dan tepung. Tuh, kan tidak stabil, makanya lama-lama dia akan mengalami sedimentasi atau pengendapan. Air yang dicampur dengan tepung, lama-lama tepungnya akan mengendap. Ini karena suspensi memiliki sifat tidak stabil. Contoh yang lain adalah air dengan pasir. Walaupun kita aduk lama, tetapi air dan pasir lama-lama akan memisah. Dan kita bisa melihat perbedaan antara partikel air dan partikel pasir. Contoh yang lain dari suspensi adalah pencampuran antara air dengan daun teh. Nah, air dengan daun teh. Nah, air dengan daun teh tadi akan bisa terlihat perbedaan antara endapan daun teh dengan air yang ada di atasnya. Itu tadi contoh-contoh dari suspensi. Nah, campuran heterogen yang kedua adalah koloid. Ada yang pernah dengar kata-kata koloid selain sekarang? Ya, saya akan jelaskan apa yang dimaksud dengan koloid.
koloid adalah suatu campuran heterogen di mana partikel-partikel zat yang berukuran kecil terdispersi atau dengan kata lain tersebar merata dalam zat yang lain. Nah, koloid adalah bentuk campuran di mana bentuk campuran yang keadaannya antara larutan dan suspensi. Supaya enak menjelaskan atau memahami tentang koloid, saya akan jelaskan tentang koloid dengan istilah yang lain. Contoh koloid ini banyak, ada santan, ada mutiara, ada awan, kemudian ada kaca, asap, cat, dan lain sebagainya. Nah, untuk memahami apa yang dimaksud dengan koloid, sebelumnya akan saya terangkan dulu koloid di dalamnya terdapat dua komponen penting, yaitu fase terdispersi dan medium pendispersi. Oh, berarti di dalam koloid ada dua hal ini ya. Apa sih yang dimaksud dengan fase terdispersi? Fase terdispersi adalah zat yang ada di dalam koloid yang jumlahnya lebih kecil atau lebih sedikit. Sedangkan medium pendispersi adalah zat yang ada di dalam koloid yang jumlahnya lebih besar atau lebih banyak. Jadi di dalam koloid ada zat yang lebih sedikit yang disebut dengan fase terdispersi, dan ada medium pendispersi adalah zat yang jumlahnya lebih banyak. Nah, untuk memahami koloid, saya ibaratkan seperti sebuah balon. Ya, contoh balon. Nah, jadi balon yang sudah ditiup ini ada dua zat. Ada udara, yaitu zat gas, dan ada karet. Ya, karet balon ini adalah zat padat. Nah, koloid itu adalah campuran heterogen di mana di dalamnya terdapat partikel kecil. Ada partikel kecil, dia tersebar merata ke dalam zat lain. Koloid juga memiliki sifat yang tampak stabil. Oleh karena itu, kenapa partikel koloid tidak begitu dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi, sehingga koloid tidak akan mengalami pengendapan atau sedimentasi. Bagaimana cara memahami koloid? Tadi saya ibaratkan koloid sama seperti balon. Nah, di dalam balon ini ada udara dalam bentuk gas, dan ada karet balon dalam wujud padatan. Nah, koloid ini diibaratkan fase terdispersi itu adalah zat yang terkurung oleh zat yang lain. Ya, atau dengan kata lain, ada suatu zat diselimuti oleh zat yang lain. Nah, contohnya tadi di balon. Balon tadi ada gas. Gas tadi diselimuti oleh zat padat. Zat padatnya adalah karet balon tadi. Ini contoh koloid agar bisa dipahami. Jadi koloid itu terdiri dari beberapa zat, di mana di dalam zat itu zat yang lebih sedikit akan diselimuti atau diselubungi oleh zat yang jumlahnya lebih banyak. Ya, contohnya tadi balon. Atau saya punya contoh yang lain adalah, pernahkah kalian melewati asap? Nah, pada saat ada orang bakar-bakar, kalian melewati asap yang tersebar. Apa yang kalian rasakan di muka kalian atau di wajah kalian pada saat kalian melewati asap tersebut? Yang kita rasakan pasti wajah kita akan berasa lengket, dan apakah bersih atau kotor? Ya, pasti berasa kotor. Nah, ini wajah kita akan terasa kotor. Kenapa? Koloid dalam bentuk asap. Di dalam asap sebenarnya terdapat partikel zat padat. Ya, terdapat partikel zat padat. Nah, partikel zat padatnya ini jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan gas. Nah, jadi asap itu adalah partikel zat padat
yang diselimuti atau diselubungi oleh zat gas. Nah, pada saat kita melewati asap, kotoran atau zat padat yang ada pada asap ini menempel pada wajah kita. Sedangkan gasnya akan pergi dari wajah kita. Ini menandakan ada zat padat tadi di dalam gas. Oke, itu contoh dari koloid. Jadi biar mudah dipahami, saya ulangi sekali lagi. Koloid itu di dalamnya ada fase terdispersi dan ada medium pendispersi. Ya, fase terdispersi itu adalah zat di dalam koloid yang jumlahnya lebih sedikit. Sedangkan medium pendispersi adalah zat di dalam koloid yang jumlahnya lebih banyak. Nah, antara fase terdispersi dengan medium pendispersi sifatnya adalah saling bergabung menyelimuti jumlah yang lebih sedikit. Nah, itu tadi definisi dari koloid ya. Jadi supaya paham bagaimana sih koloid kok sepertinya berbeda dari campuran homogen gampang, suspensi tadi kelihatan jelas. Nah, kalau koloid ini sebenarnya dia tampak seperti campuran homogen, tetapi sebenarnya pada saat kita lihat melalui mikroskop ultra, ternyata zat di dalam koloid ini tidak bercampur. Ya, itu tadi. Ternyata koloid memiliki jenis-jenis. Nah, berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersinya, ternyata koloid dibedakan menjadi 4, yaitu sol, bukan sol sepatu loh ya. Ini sol, kemudian ada aerosol, emulsi, dan buih. Nah, ada sol, aerosol, emulsi, dan buih. Nah, jadi ada 4 jenis dari koloid. Nah, definisinya apa? Mari kita bahas satu persatu. Sol, apa yang dimaksud dengan sol? Bukan sol sepatu maksud saya. Nah, yang dimaksud dengan sol itu adalah koloid, di mana fase terdispersinya berupa zat padat. Jadi kalau ada koloid yang fase terdispersinya berupa zat padat, ini disebut dengan sol. Sol ada 2, yaitu sol padat dan sol cair. Nah, kalian kalau membaca istilah definisi sol, berarti kalau dilihat sol tadi adalah fase terdispersinya berupa zat padat. Otomatis pasti fase terdispersinya berupa zat padat. Kalau sol padat berarti koloid dengan fase terdispersinya zat padat dan medium pendispersinya zat padat. Ya, karena tadi fasenya adalah zat padat makanya disebut sol. Karena medium pendispersinya adalah padat makanya disebut sol padat. Ya. Contoh dari sol padat adalah ini. Kaca berwarna. Kalian tahu cara pembuatan kaca? Apalagi kaca berwarna. Nah, kaca itu terbuat dari bahan yang namanya pasir kuarsa. Nah, gimana caranya untuk membuat kaca yang berwarna? Nah, pasir kuarsa tadi akan dicampurkan dengan bubuk pewarna. Nah, pasir tadi wujudnya padat, bubuk pewarna yang jumlahnya sedikit tadi juga wujudnya padat, kemudian dicampurkan menjadi satu, kemudian dipanaskan dan dibentuk menjadi gelas atau sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Itu tadi contoh dari sol padat. Ada lagi contoh dari sol padat adalah intan, berlian. Nah, ini termasuk contoh dari sol padat. Nah, kalau sol cair ini adalah koloid dengan fase terdispersinya pasti zat padat, sol ya. Kemudian medium pendispersinya adalah zat cair. Contoh dari sol cair adalah tanah liat. Nah, fase terdispersinya berupa zat padat tadi tanah dan medium pendispersinya adalah air. Makanya tanah liat itu sifatnya sedikit lembek
ya atau sedikit lembut. Kemudian contoh yang lain adalah cat. Kalau zaman dahulu, kalau dulu ya, untuk membeli cat kita tinggal menunjuk warna yang telah disediakan di toko. Tapi sekarang pada saat ini untuk membeli cat ini bisa sesuai dengan keinginan konsumennya. Jadi toko hanya menyediakan cat basic ya, cat dengan warna basic yaitu putih. Nah, kemudian akan dimasukkan ke dalam suatu alat yang akan memberikan warna tadi ke dalam cat basic tadi yang warnanya putih, sehingga nanti akan terbentuk warna cat sesuai dengan keinginan konsumen. Jadi cat termasuk sol cair. Lanjut kita ke aerosol. Apa yang dimaksud dengan aerosol? Aerosol adalah koloid dengan medium pendispersinya berupa gas. Air atau bahasa Inggris dari udara adalah air. Makanya aerosol adalah koloid dengan medium pendispersinya berupa gas. Aerosol ada dua, yaitu aerosol padat dan ada aerosol cair. Apa yang dimaksud dengan aerosol padat? Aerosol padat adalah koloid dengan fase terdispersinya padat dan medium pendispersinya berupa zat gas. Ya, aerosol tadi pasti medium pendispersinya berupa gas. Karena fase terdispersinya berupa wujud padat, makanya disebut aerosol padat. Contoh dari aerosol padat adalah asap. Nah, yang saya katakan tadi asap. Jadi ada zat yang kecil tadi di dalam asap tadi, partikel padatan yang ada di dalam gas. Ada aerosol cair. Apa yang dimaksud dengan aerosol cair? Aerosol cair adalah koloid di mana fase terdispersinya berupa zat cair dan medium pendispersinya otomatis pasti gas. Namanya juga aerosol. Contoh dari aerosol cair apa? Embun. Nah, pada saat biasanya setelah hujan deras atau hujan lebat di malam hari, pada saat kita berkendara di pagi hari, kita melewati embun, yang terjadi adalah wajah kita akan terasa basah. Ini dikarenakan terdapatnya partikel air dalam wujud cair tadi, tapi diselubungi oleh gas, ya. Kemudian contoh aerosol cair adalah awan. Jenis koloid yang ketiga adalah emulsi. Emulsi adalah koloid yang fase terdispersinya berupa zat cair. Ya, emulsi ada dua, ada emulsi padat dan ada emulsi cair. Emulsi padat adalah koloid dengan fase terdispersinya zat cair dan medium pendispersinya adalah zat padat. Contohnya adalah jelly, ya, permen jelly. Kemudian contoh yang lain adalah keju, kemudian nasi, ya, kemudian ada nasi. Di dalam nasi kan ada zat cairnya ya, karena dikukus tadi dia akan memasukkan molekul air, tapi tetap di dalam zat padatan. Kemudian contoh yang lain adalah mutiara, itu termasuk emulsi padat. Kemudian emulsi cair. Emulsi cair itu adalah koloid dengan fase terdispersinya adalah zat cair. Dan medium pendispersinya adalah zat cair. Contoh dari emulsi cair adalah mayonnaise. Nah, saus yang biasanya digunakan untuk salad buah ataupun salad sayur, mayonnaise. Kemudian ada santan. Ya, ada santan. Santan termasuk koloid yang merupakan jenis dari emulsi cair.
Jenis dari koloid yang terakhir adalah buih. Nah, apa sih buih? Kita sudah pernah dengar ya di kehidupan sehari-hari. Buih itu termasuk koloid loh, dengan fase terdispersinya berupa gas. Ya, buih itu fase terdispersinya berupa gas. Jadi, jumlah partikel yang sedikitnya adalah berupa wujud gas. Nah, buih dibedakan menjadi dua. Ada buih padat dan ada buih cair atau yang disebut dengan busa. Nah, kalau buih padat itu koloid dengan fase terdispersinya berupa gas, ya, zat gas, kemudian medium pendispersinya berupa zat padat. Contohnya adalah sponge, nggak pakai bob ya, sponge. Nah, yang kita tahu sponge itu tekstur atau bentuknya adalah berpori atau berlubang-lubang. Nah, di dalam lubang-lubang itulah nanti akan terdapat gas. Nah, gasnya kan sedikit ya, nanti akan diselubungi atau akan ditutupi oleh padatannya. Nah, kita tahu ada gas di dalam sponge adalah pada saat kita menekan sponge akan keluar gas yang keluar dari sponge. Contoh yang lain dari buih padat adalah batu apung. Kemudian styrofoam, ya, styrofoam yang biasanya digunakan untuk alat elektronik, dan yang biasa kita makan yaitu kerupuk. Kerupuk termasuk buih padat, termasuk koloid ya. Kemudian buih cair atau disebut dengan busa. Nah, busa ini adalah fase terdispersinya berupa gas, tetapi medium pendispersinya adalah cair. Contohnya adalah busa deterjen ataupun busa yang ditimbulkan oleh pasta gigi dan juga krim kocok untuk makanan. Ya, itu tadi buih, jenis-jenis koloid tadi ada 4 ya, ada sol, ada aerosol, ada emulsi, dan ada buih. Itu tadi penjelasan saya mengenai klasifikasi materi berdasarkan campuran. Yuk, sekarang mari kita simpulkan apa yang telah kalian dengarkan dari awal video tadi. Video ini berisikan tentang penjelasan klasifikasi materi atau penggolongan materi berdasarkan campuran. Nah, campuran ternyata dibedakan menjadi 2 ya. Ada campuran homogen dan ada campuran heterogen. Campuran homogen ini campuran di mana 2 zat atau lebih sifatnya serba sama atau membentuk suatu zat yang sifatnya serba sama. Serba sama artinya kita tidak bisa membedakan antara zat-zat penyusunnya. Sedangkan campuran heterogen adalah campuran yang bisa dibedakan antara partikel-partikel penyusunnya. Campuran heterogen dibedakan menjadi 2, yaitu suspensi dan koloid. Dan koloid ternyata memiliki 4 jenis, yaitu sol, aerosol, emulsi, dan buih. Sekian penjelasan saya mengenai klasifikasi materi dengan subtopik campuran. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Silahkan subscribe untuk channel ini, like dan share untuk video ini. Siapa tahu video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai berjumpa di video saku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.